Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan masuk ke dalam playlist audit sektor publik. Setelah konten kita yang lalu terkait tentang bagaimanakah urgensi survei awal atas karakter suatu organisasi, maka kita akan masuk ke dalam teori program audit sektor publik. Kita akan mulai melihat di awal permukaan bagaimanakah sebetulnya program audit sektor publik ini disusun. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita akan masuk ke dalam program audit. Apa sih sebetulnya program audit itu? Maksud suatu program audit adalah untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit dirancang untuk mencapai tujuan audit. Tujuan program audit adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi ataupun keterjadian, berarti kita akan mengharapkan suatunya transaksi-transaksi yang memang bersifatnya tidak fiktif. Artinya dia real transaction terjadi. Either itu by amount, by number, ataupun dari tanggal keterjadiannya. Damn! Kelengkapan, artinya perlunya ada dokumen. Hak dan kewajiban, penilaian. Hak dan kewajiban bicara posisi hutang dan aset. Penilaian, ini bicara apa yang di-valued dari apa yang dinilai dari internal, akuntan internal. Kemudian alokasi serta penyajian, pengungkapan yang dapat dipercaya, wajar ataupun penyajian secara wajar, fairly disclosure, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan atas pembaca laporan keuangan tersebut. Itu adalah tujuan dari program audit. Sekarang kita lanjutkan kembali program audit keuangan. Audit keuangan meliputi unsur yang pertama adalah laporan pendapatan dan biaya. Laporan pendapatan dan biaya ini terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan aktiva tetap, dokumen permintaan anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan. Jadi perbedaan antara actual dan anggaran. Pengendalian internal yang kedua dari audit keuangan mengenai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, seperti prosedur penawaran, kontrak pekerjaan. Karena misalkan kita asumsikan beberapa dinas melakukan program pekerjaan, program pengadaan. Ya. Yang ketiga adalah dalam audit keuangan, pengendalian ataupun pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva berbasis computer based. Dan yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan dugaan kecurangan. Dugaan kecurangan menjadi sensitif sekali teman-teman di dalam proses audit atas laporan keuangan yang sifatnya sektor publik. Program audit kinerja. Nah, tadi sudah audit keuangan ya, sekarang audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Meliputi juga audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Karena apa teman-teman? Setiap pelaksanaan di dalam sektor publik dia akan bergantung terhadap peraturan ataupun regulasi. Dari mana anggaran tersebut datang? Bagaimanakah realisasinya? Dokumen apa saja yang harus dikumpulkan? Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan pada saat audit dan menjadi laporan pertanggungjawaban? Serta pengujian terhadap pengendalian internal. 3 pengukuran di dalam program audit kinerja. Yang pertama adalah ekonomis, bagaimana sebuah sektor publik memperoleh kualitas dan kuantitas sumber daya fisik dan manusia tepat waktu dengan biaya rendah. Misalkan ada suatu kementerian mencoba untuk meng-hire beberapa konsultan. Apakah konsultan tadi sudah sesuai dengan kualitas dan kompetensi? Misalkan Kementerian X membutuhkan konsultan di bidang investment asing, maka seharusnya dia akan mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan ekspertisnya. Itu berbicara tepat waktu dan biaya yang paling ekonomis. Artinya, kemungkinan besar tidak bisa sifatnya penunjukan langsung. Kalau penunjukan langsung, dikhawatirkan ada indikasi yang tidak baik ataupun terkait tentang moral hazard. Oh, hell no! Tapi kalau katakanlah melewati beberapa vendor, ya dimungkinkan kita akan mendapatkan biaya yang paling murah. Wow! Efisien berbicara output dari organisasi dimaksimalkan untuk setiap penggunaan sumber daya organisasi. Artinya tidak ada idle capacity. Artinya tidak ada, kalau kita tadi masih bicara SDM, tidak ada konsultan yang menganggur. Karena konsultan semua digunakan dan memiliki output luaran pekerjaan yang terukur. Hari ini ngapain? Minggu ini hasilnya apa? Ya,
Output dari organisasi dimaksimalkan untuk setiap penggunaan sumber daya organisasi. Yang berikutnya adalah efektif tercapainya tujuan dari suatu program ataupun aktivitas. Kita akan melihat apakah dengan kita meng-hire beberapa konsultan tadi untuk suatu kementerian, tujuannya bisa tercapai atau tidak. Kalau bicara tujuan tercapai atau tidak, luarannya apa? Itu bicara program audit kinerja. Audit ini juga didukung dengan bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapat. Bukti yang kompeten adalah harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Ya, itu adalah syarat dari bukti yang kompeten. Asersi. Apa sih yang disebut dengan asersi? Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kalau di dalam sektor non-publik biasanya di dalam lembar awal ya, pernyataan manajemen. Kalau teman-teman mendownload laporan keuangan di IDX, maka di halaman awal itu biasa akan ada pernyataan statement dari manajemen. Nah, itu adalah asersi. Ya, bahwa ini sudah disusun berdasarkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan SAK. Itu adalah pernyataan dari pihak manajemen. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian, ya. Apa saja sih asersi yang harus diungkapkan? Pertama adalah asersi tentang keberadaan ataupun keterjadian. Berhubungan dengan aset yang tersedia pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Asersi tentang kelengkapan. Dia berbicara tentang semua transaksi yang harusnya disajikan dalam laporan keuangan telah tercantum. Itu bicara kelengkapan. Asersi tentang hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aset dan utang sesuai dengan pada tanggal tertentu. Asersi tentang penilaian, misalkan berhubungan dengan nilai piutang yang disajikan berdasarkan nilai realisasi bersih, net realizable value. Jadi kan kita memang akan melakukan penilaian bahwa piutang kalau memang dia tidak bisa ditagihkan, sudah ada aging schedule yang kita coba cadangkan. Sehingga nilai yang piutang terrealisasi bersih itu yang disajikan. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan sebagaimana mestinya. Kalau penyajian dan pengungkapan, biasa kita sudah komplit terhadap regulasi. Muatan program audit sektor publik. Yang pertama ada fase pra-pelaksanaan audit, kita bagi jadi 5 nanti. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut di dalam pra-pelaksanaan audit. Peraturan perundangan atau kebijaksanaan tertentu yang mewajibkan diadakannya audit. Apakah suatu dinas, suatu kementerian, suatu lembaga memerlukan audit? Siapa yang melakukan audit? Ada regulasinya. Oh ya, satu lagi mungkin kalau berdasarkan pengamatan saya, misalkan ada suatu lembaga yang diaudit oleh sektor publik, BPK misalkan, kemudian diaudit juga oleh kantor akuntan publik. So, dia mengalami 2 jenis audit. Nah, itu juga nanti akan merefer kepada suatu peraturan. Mengapa diperlukan 2 lembaga yang mengaudit di dalam satu organisasi. Permintaan audit dari badan legislatif, komite audit, ataupun dewan eksekutif. Yang kedua itu permintaan audit typo. Yang ketiga adalah pengetahuan yang dimiliki oleh auditor, kompleksitas sistem pengendalian internal maupun sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, ada tidaknya aktivitas baru ataupun organisasi baru yang memerlukan perhatian khusus, ada tidaknya permintaan usulan pemeriksaan atas aktiva ataupun fungsi tertentu. Jadi ini di dalam pra-pelaksanaan audit hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah ada kementerian baru, organisasi baru di bawah lembaga yang baru? Nah, itu akan menjadi suatu pertimbangan. Yang berikutnya di dalam pra-pelaksanaan audit, masih dalam fase yang pertama, kita punya 5 fase. Semua informasi yang diperoleh bukanlah merupakan bukti, ya, melainkan deskripsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Karena kita masih berbicara di dalam fase pra-pelaksanaan audit, maka semua bukti yang kita, semua evidence dokumen yang kita punya adalah bukan bukti audit, ya. Ini dapat kita kelompokkan, dia bilang sebagai hal yang berkenan dengan organisasi, ya. Hal yang berkenaan dengan organisasi, lokasi, susunan manajemen, struktur organisasi, sejarah pendirian, jumlah tenaga kerja, kewajiban hukum, kebijakan yang ada, kemudian kalaupun misalkan didirikan dengan akta ataupun ada perubahan akta. Hal yang berkenaan dengan aktivitas, jenis aktivitas, personalia yang bertanggung jawab, kebijakan, dan prosedur khusus. Ini adalah pra-pelaksanaan audit dokumen-dokumen yang biasanya sudah disediakan ataupun yang kita butuhkan. Dan ini adalah bukan bukti audit. Dan yang terakhir adalah hal yang berkenaan dengan program. Maksud dan tujuan program tersebut diadakan, keterkaitan antara unit organisasi, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan program. Ya. Yang berikut adalah fase kedua, administrasi pekerjaan audit, fase yang kedua.
dilakukan dengan mempersiapkan dan mengelola berbagai pekerjaan dan dokumen yang diperlukan saat melaksanakan audit. Informasi yang dibutuhkan auditor bisa bersifat konfirmasi, misalkan kepada pihak ketiga. Betul nggak sih misalkan pengadaan jalan raya ini diadakan oleh pihak kontraktor ini dengan jumlah pekerjaan ini, skop pekerjaannya ini kontraktornya, misalkan membangun jalan tol, membangun dermaga, ya, membangun bendungan. Dokumen pengendalian internal, ya, dokumentasi, dokumen-dokumen lain, jangan lupakan ada risalah rapat, kontrak, misalkan bisa jadi ke rekening bank, rekening koran, bukti transaksi lainnya, ya. Ini adalah informasi yang dibutuhkan auditor dalam fase kedua, administrasi pekerjaan audit. Yang ketiga, kita masuk ke dalam fase pengendalian audit. Jenis-jenis pengendalian internal yang perlu dipahami, adanya penyerahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang jelas ini artinya tidak dibunyikan dengan perintah, tapi dengan SOP. Ada berkas SOP-nya. Ya, penyerahan wewenang dan tanggung jawab. Karena kembali lagi kita hanya akan bekerja melakukan wewenang dan tanggung jawab kita berdasarkan dokumen SOP. Pemisahan tugas, ya, sebisa mungkin jangan ada satu orang melakukan 2 ataupun 3 pekerjaan. Ya, perlu ada pemisahan tugas supaya terjadi check and balance. Supervisi aset, siapa yang melakukan? Persetujuan dan otorisasi di dalam lembaran bawah, ya. Apakah ini disetujui dan diotorisasi oleh memang supervisi ataupun atasan yang memang relevan, ya. Akuntansi, pengecekan keakuratan catatan, jumlah rekon dan jurnal. Ini pengendalian internal jenis-jenisnya. Kompetensi personel, apakah dia ada personel yang tepat untuk di dalam posisi tertentu, ya. Kemudian ada supervisi dan pengendalian manajemen. Artinya kenapa perlu supervisi? Karena kembali lagi bahwa kita tidak bisa bawahan bekerja tanpa ada supervisi. Nah, siapa supervisi yang bertanggung jawab? Fase keempat adalah pencatatan hasil pekerjaan. Kertas kerja memberikan pertama dukungan dan dalam perencanaan dan kinerja audit. Kertas kerja juga memberikan dukungan dalam supervisi dan review pekerjaan audit. Dan kertas kerja memberikan bukti dari pekerjaan audit yang dilakukan untuk mendukung pendapat auditor. Itu pentingnya dari kertas kerja program audit. Yang terakhir adalah kita melakukan review atas program audit sektor publik yang ditujukan untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur-prosedur audit yang dipilih oleh auditor merupakan prosedur yang tepat untuk mencapai tujuan audit. Audit prosedur memastikan bahwa prosedur yang digunakan saat audit telah sesuai dengan seharusnya. Ya, ini kita melakukan review atas audit prosedur, memastikan bahwa prosedur yang digunakan saat audit telah sesuai dengan seharusnya. Audit teknik, apa sih sebetulnya kita review? Memastikan perolehan bukti audit telah sesuai dengan yang seharusnya. Apakah di dalam masa COVID ini diperbolehkan misalkan memperoleh bukti audit dengan bentuk konfirmasi melalui email? Apakah di dalam masa pandemi ini diperbolehkan untuk memperoleh bukti audit berupa konfirmasi melalui Google Form? Ya, nah itu akan diatur di dalam suatu regulasi. Artinya kita akan memperoleh bukti audit, jangan sampai kita sudah memperoleh bukti audit ternyata perolehannya salah. Maka kita tidak bisa menggunakan bukti audit tersebut. Risiko audit dan materialitas. Memastikan risiko dari penerbitan opini yang mengandung salah saji material. Nah, ada risiko audit dan materialitas. Artinya, teman-teman, kita paham bahwa pada saat pencapaian opini di dalam suatu, misalkan kita menyebut opini wajar tanpa pengecualian, ya, maka kita akan memahami bahwa pembentukan opini tersebut berdasarkan sampel. Ya, berdasarkan sampling. Nah, apakah sampling tadi tidak mengandung salah saji material, ya? Jadi teman-teman jangan salah kaprah bahwa pada saat kita memahami bahwa suatu opini wajar tanpa pengecualian itu di-generate berdasarkan sampling. Ya, sampling apa? Sampling transaksi. Nah, jangan sampai di dalam sampling yang kita ambil untuk pembentukan opini tadi ternyata tidak mengandung salah saji material, dia keluar dari sampling. Nah, itu menyebabkan adanya risiko audit dan materialitas. Itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang teori awal dari program audit sektor publik. Semoga bermanfaat, stay terus di channel Independent Training.